Enggak. Nggak mau. Naura pengen lah, emang enggak. Ibu lagi nonton. Tahu sama Bu Guru. Paling di MTC. Kenapa batiknya asa beda, nak? Batik beda kan, biasanya birunya biru itu. Enggak, motif batiknya, motifnya beda tuh. Tuh itu mah kayak baju korpri, kayak baju. Terus yang lain gimana? Tawa. Bukan grup kelompok yang lain. Mereka pada agak niat. Videonya tuh pendek-pendek lagi, 3 menit, 2 menit. Begitu? Iya, 8 menit. Bagus gitu ya? Yang lain mah pendek-pendek gara-gara alur ceritanya teh ketabuhan pada gak jelas. Oh gitu? Kan nonton teh di rate ya, kayak di nilai gitu. Kemudian nilainya tuh secara lisan, kayak di intinya bagus, intinya enggak, kurang gitu-gitu. Ya. Misalnya yang kelompok Nora bagus, dan ininya lumayan, suaranya bagus. Ya. Jadi kalau dijuarain juara 1 ya? Ya iyalah, kata ayah juga. Naura sih nggak pede. Suaranya kan, voice overnya juga bagus kan? Iya, kata Budian juga. Ini siapa yang suaranya? Mama bilang Naura. Iya, bagus. Iya. Nauranya sih apa-apa teh nggak pede. Kata ayah bagus-bagus. Ih, cuma nih sebel suara Naura kayak gitu. Ih, kata ayah bagus-bagus. Budian juga minta filenya lagi. Naura, kirimin filenya ke ibu ya. Udah. Kira-kira itu buat apa ya? Mintain file. Buat ini, contoh. Buat dipamerin. Cuma pada ngakak pas itu, Itu ya, pangeran ya. Iya. Pas pangeran keluar langsung pada ketawa. Iya. Kawan. Yang paling lucu yang grup Naura ya, yang bagus lah gitu, menghibur. Iya. Iya, yang lain yang berisik pas kelompok Naura. yang apa? Paling berisik, paling Iya, heboh. ketawa. Paling heboh.
Kalau yang lain serius-serius ya tampilannya itu videonya. Iya. Serius tapi gak jelas. Pak, berarti sekarang Naura sudah tidak meragukan lagi keahlian ayah. Makanya belajar atau capcut ya lebih mendalam lagi. Videonya teh Iya, asalnya kan Naura nggak setuju, asal kecewa gini, bling-bling apa. Ayah udah tahu nak, karakter video buat seumuran Naura itu segimana, yang kayak gimana. Apalagi dicampur sama animasi kan. iya katanya itu bagus. Ada animasi. Kayaknya kelompok Naura nilainya aman deh video ini. Ya iyalah pasti. Sesuai alur cerita kan, nggak ngacak gitu, nggak ngaco kayak video yang lain. Yang lain mah jol-jol perang gitu, jol-jol sini, jol-jol situ, tanpa dijelasin. Terus ada juga yang dijelasin tapi pakai teks doang. Gak kayak Naura mah kan pakai voice over. Ya. Cuma pakai teks doang, teks Ah. hitam. Apa sih latar belakang hitam dikasih teks gitu Iya. doang. Ada variasi gitu, Ya, membosankan gitu nontonnya teh. ya, Walaupun pendek juga udah bosen. iya. Tapi kalau yang Yang Naura mah agak kerasa. 8 menitnya nggak berasa. Seru, lagi heboh di kelas ya. Iya. Cairkan suasana. Budian juga pasti kaget. Loh kok ini lain jauh banget gitu, jauh banget kelompok ini. Padahal mah di belakang layarnya siapa dulu dong. Makasih. Ya. Ya. Nanti kalau di kelompok-kelompok lagi yang lain jadi pengen ke Naura. Pengen ngikut dengan Naura sekelompok. Soalnya keren kan. Bimbing sama ayah gitu. Kalau ngerjain tugas apa-apa, kok bisa cepat, kok bisa bagus, kok bisa apa gitu. Iya sih Bu, soalnya di rumah suka dibimbing sama ayah. Setiap tugas-tugas kan ayah yang bantuin. Ya. Ya. Kalau nolong misalnya ranking 1 kemana ya? Aduh jangan, please jangan. Pasti kata ayah mah feeling ayah Naura ranking 1. Soalnya Budian udah tahu sekarang apa ya tentang kepintaran Naura, jauh dari yang lain. Kayak gini loh, kayak hasil tugas selalu bagus. Yang orang takutin mah 1 Apa? MTK remet. Ya wajar lah MTK mana? Wajar matematika mah emang pelajaran sulit. Cuman Kalau yang enggak, tapi orangnya remet. atau kalau ke bahasa Indonesia atau bahasa Inggris remed, wah memalukan. Aneh. Ya wajar lah kalau matematika kadang ada yang sulitnya, nggak ngerti kita. Kok belum tentu itu 100 kan? Ayah juga belum tentu, ayah juga dulu tetap aja kebingungan. Ayah bahasa Sunda bagus, bahasa Indonesia bagus. TK Matematika, fisika, kimia, nah itu ayah jeblok, jelek lah. paling jelek dia rapot. Sejarah bagus saya. PMP, pokoknya mah unggulan teh PMP sama Indonesia ya teh. Moral apa ya, PPKN apa? PPKN ya? Pendidikan Moral Pancasila. Jadi setengah IPS, setengah agama. Setengah sejarah, pendidikan moral. Sekarang mah nggak ada kan PMP. Makanya anak-anak zaman sekarang pada kurang ajar.
Soalnya nggak ada PMP. Dulu mah ada pendidikan moral, Pancasila, moral dikedepankan. Sekarang mah kan nggak ada PMP. Jadi anak-anak pendidikan Pancasila. anak-anak sekarang pada nggak punya moral, pada kurang ajar. Jangan merasa paling pintar. Jangan lah, jangan sombong. Kan kata ayah juga gitu. Ada yang nanya bantuin, ada yang ini minta jawaban kasih. Kata ayah kan gitu, jangan sombong, jangan pelit ilmu. Ayah teh meni asa pengen sekoteng, asa pengen baso. Pisau. Iya. Kemudian waktu tadi malam mah mau dikasih video, nggak usah, besok aja. Sekarang pendidikan yang Sekarang pengen minta videonya. Siapa tahu dilihatin di kantor ke guru-guru. Nih sedang kelompok 4. contoh buat adik kelas nanti. Iya, ini kelompok 4 sedang. Dan 7G. Oke, angkatan ini. Keren kan gitu, padahal yang lain mah pada jelek. Naura bangga dong pas ditampilin paling bagus. Yang lain, kelompok yang lain pada bengong mungkin. Ih keren, senang kelompok ini mah. Kelompok itu teh pas di akhir dan ditampilin semua kelompok teh. Ditanya, menurut kalian dari video-video ini yang paling drama fantasi gitu, yang mana? Pada jam Snow White. Apa? Snow White. Snow White apa? Naura. Snow Oh, White. Snow White. Ya. Yang alur ceritanya bisa dimengerti gitu. Ya. Dia udah pakai voice over. Iya. Terus cara ngomongnya enak, kedengerannya kan. Dia juga sampai nanya, ini yang ngisi suara siapa? Naura. Ya. Bing. Bagus katanya. Bingung ya kok bisa gini gitu. Lebih merdu ya. Ya, Ya sejauh ini itu yang paling bagus. Baru Snow White. iya. Alur ceritanya jelas, Iya. terus menghibur, artikulasi, posisi suaranya juga jelas. Tapi ada yang lupa. Nasib si Ratu nggak diceritain, Oh iya, ya kan? satu terlupakan. Iya. Terlalu fokus ke itu, ke perjalanan Snow White-nya. Ada tahun orang merekam suaranya, ketawa. Bukannya videonya malah suara. Tidak hapus nanti kalau main apa gitu. Pasti heboh kata ayah juga. Soalnya lucu. Udah gitu aktingnya keren kayak Lisa, aktingnya keren. Iya. Biasanya Selena mendalami peran. Di sebuah negeri, ada seorang putri cantik yang memiliki kulit putih seputih salju, bibir merah semerah buah delima,
dan rambut hitam sehitam kayu eboni. Ya, gadis itu adalah Snow White. Ia merupakan anak dari seorang raja dan ratu pada masa itu. Namun, beberapa saat setelah ia lahir, sang ratu pun meninggal dunia. Sang raja membesarkan Snow White seorang diri. Sang raja pun merasa bahwa sang anak memerlukan sosok ibu yang bisa menemani dan mendidik anaknya. Raja pun menikahi seorang wanita yang berparas cantik. Namun, paras cantiknya tak seindah hatinya. Kasih cermin yang pintar. Wahai cermin yang ajaib, katakanlah siapa yang tercantik di dunia ini? Wanita tercantik itu kau, nyanyaku. Kaulah wanita tercantik di dunia ini. Oh, benarkah? Terima kasih cermin yang pintar. Snow White tumbuh besar menjadi gadis yang baik dan cantik. Hal itu membuat sang ibu tiri merasa iri kepada Snow White. Wahai cermin yang ajaib, katakanlah siapa yang tercantik di dunia ini? Tentulah engkau, nyanyaku. Kau baik dan cantik. Tetapi Snow White lebih cantik dari dirimu. Dasar cermin tidak berguna. Pesuruh, sini kamu. Bawalah Snow White ke hutan sana dan bunuhlah dia. Baik, Ratu. Sang pesuruh membawa Snow White ke hutan. Pergilah kamu ke hutan. Ibu tirimu memerintahkanku untuk membunuhmu, tetapi aku tak bisa menghabiskan nyawa gadis cantik dan baik hati sepertimu. Tolong jangan kembali ke kerajaan. Oh, terima kasih banyak. Tetapi ibuku akan menghukummu jika kau tidak membunuhku. An kurus, pergilah. Snow White pun pergi memasuki hutan. Saat di istana, Ratu, telah kubunuh Snow White dan kubuang mayatnya ke jurang. Bagus. Mulai dari sekarang, akulah wanita tercantik di dunia ini. sementara itu Snow White kelelahan setelah berjalan jauh memasuki hutan. Ia menemukan sebuah rumah kecil yang aneh. Snow White pun memasuki rumah tersebut untuk beristirahat. Saat matahari mulai terbenam, sang pemilik rumah datang sepulang dari tempat kerjanya. Mereka kaget saat menemukan seorang putri cantik yang sedang tidur di tempat tidurnya. Karena sang putri tak kunjung bangun, mereka bertiga pun tidur di bawah dan mengelilingi sang putri. Saat pagi hari, Snow White pun terbangun dari tidurnya. Jangan takut, kami adalah kurcaci dan kau berada di rumah kami. Bagaimana kau menemukan rumah kami? Snow White pun menceritakan semua kejadiannya kepada para kurcaci itu. Kalau begitu, tinggallah di rumah kami. Benarkah? Ya, tetapi kau harus membantu merapikan rumah kami, memasak untuk kami, dan merawat rumah ini untuk tinggal di rumah kami. Suatu hari, para kurcaci pergi untuk bekerja. Lantas, Snow White pun pergi memetik bunga sembari menunggu para kurcaci itu pulang dari tempat kerjanya. Namun, setelah Snow White memetik bunga, tiba-tiba datanglah seorang wanita tua.
bolehkah aku menukarkan apelku dengan bunga kameliamu? Anakku sangat butuh untuk menjadikan bunga itu jadi obat. Oh, tentu saja. Terima kasih gadis cantik. Setelah ia memakan apel itu, ia pun tak sadarkan diri. Saat para kurcaci itu kembali ke rumah setelah bekerja, mereka menemukan Snow White yang terbaring tak sadarkan diri. Mereka mengira bahwa Snow White sudah meninggal karena Snow White sudah tak bernapas. Para kurcaci itu memindahkan Snow White. Tiba-tiba datanglah seorang pangeran yang tak sengaja melihat kurcaci yang sedang meratapi mayat Snow White. Pangeran berjalan menghampiri kurcaci dan melihat ada seorang putri cantik yang akhir-akhir ini sering ia impikan dalam tidurnya. Pangeran meniup kening Snow White, dan ternyata Snow White pun terbangun. Kenapa ini? Aku bersumpah akan menjagamu sampai akhir hayatku. Kaulah putra yang sering kuimpikan dalam tidurku. Maukah kau hidup bersamaku? Tetapi ayahku berada di kerajaan. Akan kutemani engkau untuk meminta izin kepada ayahmu. Ternyata selama ini sang raja dikurung di ruang rahasia kerajaan atas perintah sang ratu. Pangeran pun membebaskan sang raja dari ruang rahasia kerajaan. Ayah, bolehkah aku menikah dengan pangeran ini? Dia sangatlah baik hati, ayah. Oh, tentu saja boleh, putriku. Sang ayah merestui pernikahan Snow White dengan pangeran itu. Dengan penuh kebahagiaan, sang ayah merestui pernikahan mereka. Demikianlah cerita drama fantasi yang berjudul Snow White karya Kelompok 4.